Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Tanpa mereka sadari, Alani Carlson dan Master Beladiri Negara Pulau datang mengacau di pemakanan Quill Gibson. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, kita akan melanjutkan Bang Harvey York chapter 5265 sampai 5269. Chapter 5265. Blind John sedikit mengernyit, dan kemudian perlahan berkata, bukan tidak mungkin untuk meminta Allah panjang umur dan orang-orang di negara pulau mengambil tindakan. Tapi masalahnya, jika kita tidak mengetahui kekuatannya secara pasti, Allah panjang umur dan orang-orang di negara pulau tidak akan mengambil tindakan sesuka hati. Bagaimana kamu bisa memberinya pelajaran? Wesley Wright mencibir. Perintahkan seseorang pergi ke penjara surgawi untuk melenyapkan Faceless. Begitu Faceless meninggal, Allah panjang umur akan menjadi gempar. Adapun penduduk pulau, mereka dari awal suka memakai celana panjang dengan aula panjang umur. Aula panjang umur pasti tidak akan malu untuk mengambil tindakan. Setelah mereka melenyapkan Harvey York, kita berdua akan berdiri dan membersihkan kekacauan ini. Di Golden Sands, siapa lagi yang berani membuat masalah dengan kita? Tuan Muda John, jangan katakan padaku bahwa setelah ditampar olehnya berulang kali, kau bahkan tidak bisa melenyapkan seorang seperti Faceless. Keesokan harinya, 7 hari pertas setelah kematian Quill Gibson. Kain putih digantung di mana-mana di seluruh gerbang surga, dan semua orang mengenakan linen. Angin dingin meniup kabut di puncak gunung, yang membuat 7 hari pertama Quill Gibson hari ini, dingin yang tak terkatakan. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang cukup untuk dicatat dalam sejarah Golden Sands. Keluarga Patel, salah satu dari 5 klan kuno, 6 keluarga tersembunyi yang telah berdiri selama bertahun-tahun, dan generasi baru keluarga kaya besar di Golden Sands, semuanya berpartisipasi dalam pemakaman ini. Beberapa wartawan media juga muncul. Di satu sisi, mereka ingin menyiarkan berita, dan di sisi lain, mereka bertanggung jawab untuk membersihkan nama Quill Gibson. Tempat pemakaman yang telah dipersiapkan sebelumnya adalah tanah geomansi di belakang kemudi utama. Tempat ini awalnya memiliki gimnasium tua, tetapi sekarang gimnasium tersebut telah direnovasi, dan sebuah makam yang indah digali tepat di depannya. Ukuran makamnya antik, dan ada patung marmer putih di mana-mana, yang juga menunjukkan bahwa gerbang surga sangat mementingkan pemakaman ini. Pemakaman dijadwalkan pukul 9 pagi. Namun sejak pukul 4, banyak orang keluar dari hotel. Semua orang mengirim karangan bunga putih yang memenuhi kuburan. Ada juga banyak orang yang memberikan hadiah uang kertas dengan murah hati, yang mewakili ketulusan dan rasa hormat mereka. Semua orang tahu bahwa pemakaman ini bukan hanya formalitas. Ini juga merupakan kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan kepala baru gerbang surga. Jika mereka dapat dikenali atau diingat oleh Pangeran Gibson yang baru naik, itu akan sangat berharga bagi mereka. Hei, seperti yang diharapkan dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Makam ini sedikit lebih besar dari vilaku. Siapkan aku makam seperti ini, dan biarkan aku mati 10 tahun lebih awal. Tamu pria dan wanita yang datang ke pemakaman melihat kekuburan besar di depan mereka. Lagi pula, meskipun ada begitu banyak orang kaya dan kaya, tetapi mereka semua kehilangan semuanya setelah kematiannya. Tetapi setelah kematiannya, untuk bisa mendapatkan perlakuan agung seperti itu, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keturunannya bergaul dengan sangat baik. Sederhananya, sangat indah untuk dapat memiliki puncak kehidupan setelah kematian. Banyak tamu cantik bahkan mendesah dalam hati, betapa bagusnya geomansi keluarga Gibson ini. Setelah kematian Quill Gibson, Pangeran Gibson sebenarnya bisa menjadi penguasa gerbang surga, yang menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Gibson telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Prestasi macam apa yang akan dimiliki Pangeran Gibson di masa depan yang benar-benar menarik. Tepat ketika banyak tamu merasa emosional, mereka melihat murid-murid dari gerbang surga muncul di pintu masuk kuburan. Orang-orang ini dengan cepat membersihkan jalan, yang berarti mobil jenazah akan segera datang. Chapter 5266. Benar saja, dari aula berkabung rumah leluhur keluarga Gibson, sebuah mobil jenazah tanpa plat nomor mulai perlahan menuju ke arah pemakaman. Sepanjang jalan, keluarga Lowe dan keluarga Bowie semuanya mengenakan kain kabung dengan bunga putih di dada mereka, dengan sikap penuh penghormatan. Adler Lowe dan Osman Bowie, yang telah menjadi musuh bebuyutan Quill Gibson sepanjang hidup mereka, bahkan membawa peti mati Quill Gibson secara langsung. Tak lama kemudian, mobil jenazah akhirnya sampai di pemakaman. Adler Lowe dan Osman Bowie secara pribadi mengambil tindakan dan mengangkat peti mati Quill Gibson. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Apakah itu tetua pertama dan kedua dari Dewa Presbyterian Gerbang Surga? Bukankah keduanya selalu membuat masalah dengan Quill Gibson? Mengapa? Dia tidak hanya datang untuk membantu hari ini, tetapi juga membawa peti mati secara langsung. Sepertinya Pangeran Gibson benar-benar memiliki pendukung yang tak terbayangkan. Kalau tidak, bagaimana bisa orang seperti Adler Lowe dan Osman Bowie menyerah begitu saja? Segera, waktu yang menguntungkan untuk pemakaman tiba. Di sekeliling, terdengar suara suona. Seperti kata orang-orang, di antara semua jenis alat musik, suona adalah raja. Segera setelah trompet berbunyi, semua orang menunggu pemakaman dimulai. Mereka berjalan dan membawa peti mati, diikuti dengan karangan bunga putih. Anak-anak dari keluarga Gibson berlutut satu persatu. Anak-anak dari keluarga Lowe dan keluarga Bowie juga berlutut saat melihat peti mati Quill Gibson perlahan dibawa ke depan. Suasana di lapangan menjadi semakin hening. Staf yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama mulai menaburkan uang kertas.
Peti mati berjalan di antara hujan uang kertas yang membuat orang merasa sangat sedih. Terakhir, sebelum pemakanan dimulai, Harvey York dan Pangeran Gibson, yang berpakaian putih, berdiri berdampingan. Harvey York melirik Pangeran Gibson dengan isyarat agar dia maju. Pangeran Gibson sedikit mengangguk, dan berkata dengan keras, "Semuanya, terima kasih telah datang ke pemakaman ayahku hari ini. Semuanya. Tembakan pertama. Tembakan kedua. Tembakan ketiga. Masukkan peti mati." Segera, upacara sederhana dan agung itu berakhir. Pangeran Gibson melambaikan tangannya, dan beberapa anggota keluarga Gibson sudah mengambil skop untuk menutupi peti mati di dalam makam. Siapa bilang kuil Gibson bisa dikubur dengan damai? Keluarga Gibson dan kuil Gibson adalah keluarga yang bersalah. Membiarkan dia dikubur dengan begitu mudah, itu tidak mungkin. Begitu suara itu jatuh, sekelompok orang melangkah dari pintu masuk kuburan. Segera setelah itu, mereka mendorong tamu di sekitarnya dan muncul dengan agresif. Pangeran Gibson melihat ke sana tanpa sadar, dan matanya sedikit tenggelam. Azrael Bolton, Watson Brave dan tamu lainnya juga menoleh. Semuanya tampak kusam, seolah-olah mereka sudah mengetahui bahwa adegan ini pasti akan terjadi. Adapun Harvey York, dia melirik murid keluarga Gibson di belakangnya dengan ringan, dan berkata, "Kalian, turun dan gali makam lebih dalam. Pria itu akan diletakkan di bagian bawah peti mati." Mendengar ini, tiba-tiba ada suara terengah-engah di sekitarnya. Para tamu saling memandang dengan cemas. Hanya mendengarkan kata-kata Harvey York, semua orang tahu bahwa pemakaman hari ini ditakdirkan untuk tidak mungkin berlalu dengan damai. Sekelompok besar tamu semua mundur beberapa langkah dan meninggalkan ruang terbuka di arena. Chapter 5267. Orang yang memimpin adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam kecil Chanel. Rambutnya ditarik tinggi-tinggi, dan dia tidak memakai riasan di wajahnya, tetapi dia masih terlihat sangat cantik. Sangat disayangkan bahwa di negara yang memikat ini, pasti ada bau debu. Alani Carlson, keluarga dari keluarga kerajaan di negara pulau. Nona Carlson, lama tidak bertemu. Harvey York maju selangkah dan menghentikan Pangeran Gibson yang hendak berbicara. "Jika aku ingat dengan benar, kamu dulu adalah putri kuil Gibson. Belum lama ini, kamu datang ke gerbang surga untuk mendapatkan keadilan untuknya. Mengapa, setelah 3 hari tidak melihatmu, kamu menjadi orang seperti ini? Apakah kamu datang untuk menghakimi mantan ayahmu? Kami tidak memiliki tradisi seperti itu di negara H. Sepertinya setelah kamu pergi ke negara pulau, kamu mempelajarinya dengan seksama." Mendengar kata-kata Harvey York, wajah sekelompok master di belakang Alani Carlson tenggelam. Shinosuke Yamamoto sedikit mengernyit. Mereka tahu bahwa Harvey York sangat kuat, dan bahwa generasi Dewa Perang bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh orang biasa. Kali ini, mereka bertindak karena negara pulau dan Aula Panjang Umur telah mencoba yang terbaik untuk mengirim sejumlah besar master seni bela diri. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyerang dan melenyapkan Harvey York. Harvey York, berhenti bicara omong kosong. Tidak peduli seberapa benar ucapanmu, tidak peduli seberapa tinggi suaramu, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kuil Gibson dan keluarga Gibson adalah pendosa. Alani Carlson melambaikan tangannya pada saat ini, dan segera melihat ratusan master seni bela diri berjalan di belakangnya. Mereka semua menatap Harvey York dengan tajam penuh niat membunuh. "Aku punya bukti di tanganku. Hanya karena mantan ketua gerbang surga, Leighton Ray, menolakmu untuk terus melayanimu sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Kamu melenyapkannya. Dan alasan mengapa kuil Gibson meninggal adalah karena dia mencuri metode kultivasi mental Master Ray. Bahkan kamu, secara langsung mengangkat Pangeran Gibson sebagai bonekamu demi gerbang surga. Kamu benar-benar sangat menyedihkan. Di dunia bawah, orang-orang sepertimu pasti akan ditangkap dan dilenyapkan oleh mereka. Sebagai penanggung jawab divisi peradaban aliansi dunia, aku tidak akan pernah membiarkan penjahat tercela sepertimu terus berkuasa. Kalau tidak, di mana keadilan di dunia ini?" Mendengar kata-kata benar Alani Carlson, langsung terjadi kegemparan di lapangan. Hampir semua tamu yang tidak tahu kejadian yang sebenarnya memandang Harvey York dengan tatapan heran. Awalnya, semua orang memiliki keraguan tentang kenaikan mendadak Pangeran Gibson. Sekarang mereka yakin bahwa ada begitu banyak hal terjadi di balik layar agar Pangeran Gibson bisa naik tahta. Bahkan mantan Master Sekte, Leighton Ray, mati di tangan Harvey York. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Harvey tidak marah saat mendengar kata-kata benar Alani Carlson. Harvey dia segera tetapi berkata dengan ringan. "Sungguh orang yang bertanggung jawab atas divisi peradaban aliansi dunia. Sungguh pintar untuk menambahkan kejahatan tanpa alasan. Kenapa aku berkelahi dengan Leighton Ray hari itu? Apakah kuil Gibson punya cara mencuri sesuatu yang tidak pernah ada? Dalam hatimu sendiri, kamu tahu 100 kali lebih baik dariku kan? Kamu menyalahkanku tanpa alasan, aku tidak peduli. Aku hanya akan menemukan kesempatan untuk menamparmu beberapa kali. Namun, hari ini adalah 7 pertama dari kakak tertuaku, ini adalah hari penguburannya. Kamu dulu putri angkatnya, tetapi kamu datang untuk merusak tempat itu dan merusak nama baiknya. Tidakkah kamu berpikir bahwa jika kamu mengatakan ini dan melakukan sesuatu seperti ini, kamu bahkan lebih buruk dari binatang?" Chapter 5268. Meskipun kalian penduduk pulau selalu tidak tahu malu, namun, kamu bahkan bisa melakukan hal yang begitu memalukan. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Harvey York memandang Alani Carlson dengan setengah tersenyum.
Jika kamu gagal membuat masalah, kamu akan dalam masalah besar. Wajah keluarga Yamamoto, wajah keluarga kerajaan negara pulau, dan wajah divisi peradaban aliansi dunia, pasti akan hilang. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin mengadili kematian, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya. Mendengar kata-kata Harvey York, para tamu di lapangan tampak aneh. Semua orang merasa bahwa Harvey York benar. Tidak masalah apakah yang dikatakan penduduk pulau ini benar atau tidak, mungkin tidak baik membuat masalah saat ini. Seperti kata pepatah, orang mati adalah yang terhebat. Dan orang-orang di negara pulau selalu tidak benar dan memalukan. Bahkan jika dia mengatasnamakan divisi peradaban aliansi dunia, apa yang dia katakan mungkin tidak benar. Iya, kecuali seseorang dari gerbang surga bersaksi melawan Harvey York, jika tidak, kita tidak bisa begitu saja mempercayai orang luar. Aku akan bersaksi. Pada saat ini, di belakang Alani Carlson, seorang wanita dengan wajah yang agak halus berjalan keluar. Dia memandang Harvey York dengan sedikit kebencian di matanya, tetapi ada sedikit keengganan di lubuk hatinya. Gerbang surga, keluarga Bowie, Emory Bowie. Justru karena Harvey York, Kelvin Lowe gagal di posisinya. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Bowie, juga terpengaruh. Belum lagi menjadi istri master sekte yang dia impikan, dia bahkan mungkin tidak bisa terus menjadi makmur dan kaya. Emory Bowie, apa yang kamu lakukan? Cepat dan mundur. Melihat putrinya muncul, ekspresi di wajah Osman Bowie berubah secara drastis. Apa yang kamu ingin dilakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu melakukan ini, itu akan melenyapkan seluruh keluarga Bowie? Ayah, kamu tidak perlu membujukku. Pada saat ini, Emory Bowie memiliki ekspresi yang benar dan menakjubkan di wajahnya. Aku tahu kamu takut dengan Harvey York dan tidak berani berdiri dan menunjukkan kebenaran. Namun, aku tidak bisa hanya melihat gerbang surga jatuh ke tangan orang luar. Jika seseorang perlu berkorban untuk masa depan gerbang surga, maka aku harap akulah yang melakukannya. Jika aku berdiri dan bersaksi melawan Harvey York, aku akan dilenyapkan. Kalau begitu, aku harap kematianku bisa menyulut darah di hati para murid di gerbang surga. Emory Bowie melangkah maju lagi, menunjuk Harvey York, dan berkata dengan dingin. Aku, Emory Bowie, bisa bersumpah atas nama generasi ke-18 nenek moyang gerbang surga. Semua yang aku katakan selanjutnya adalah benar. Untuk terus mempertahankan statusnya sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H, Harvey York sudah mengancam Master Srey yang baik hati. Karena Master Srey menolak, jadi dia melakukan serangan keji dan melenyapkannya. Setelah itu, dia membalikan yang salah menjadi benar dan mengumumkan bahwa Leighton Srey dikalahkan dan mati dalam duel formal. Apakah menurutmu, orang seperti itu tidak tahu malu? Dia adalah saudara angkat Will Gibson. Dia bahkan menggunakan token gerbang surga untuk melenyapkan para tetua sekte luar gerbang surga. Orang seperti itu, apapun yang dikatakannya, semua orang jangan mempercayainya. Yang paling penting adalah bahwa pada kesempatan seperti itu, setiap orang harus menunjukkan warna aslinya. Biarkan merasa malu seumur hidupnya, mulai sekarang. Tidak ada tempat untuk mati baginya. Setelah Emory Bowie selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video. Dalam video tersebut, Harvey York menendang Leighton Srey hingga tewas dengan satu tendangan. Gambarnya nyata, tetapi pengeditannya telah disempurnakan. Adegan ini membuat mata Harvey York sedikit menyipit. Itu benar-benar bisa mengancamnya. Chapter 5269. Emory Bowie. Harvey York menyipitkan mata pada Emory Bowie dan berbicara dengan ringan. Lihatlah wajah ayahmu Osman Bowie. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara lagi. Jika seseorang memaksamu untuk mengatakan hal seperti itu, maka selama kamu berbicara, aku akan melindungi seluruh keluargamu. Meskipun Emory Bowie jelas memiliki banyak uang di belakangnya, dan dia tidak menunjukkan muka sama sekali. Namun Harvey York masih berharap untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain. Selain meyakinkannya, dia hanya berharap tidak akan ada terlalu banyak masalah di pemakaman Will Gibson. Memberiku kesempatan untuk berbicara lagi. Melindungiku dan keluargaku. Emory Bowie memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya saat ini. Harvey York, kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan dari gerbang surga, bukan tetuaku, kamu benar-benar tidak tahu malu ketika mengatakan ini. Dan sekarang aku berdiri untuk bersaksi melawanmu, apakah kamu akan mengancamku dengan keluargaku? Aku katakan, darah bisa ditumpahkan, kepala bisa dipenggal, tetapi keadilan tidak bisa hilang. Jika aku menyerah pada sampah sepertimu sekarang, maka tanah suci seni bela diri kami yang berusia 1000 tahun di gerbang surga akan selesai. Karena itu, Emory Bowie memeluknya. Ayolah, ini sikapku. Jika kamu tidak bahagia, kamu bisa melenyapkanku. Ketika Emory Bowie selesai berbicara, Alani Carlson bertepuk tangan, menatap Harvey York sambil tersenyum, dan berkata, Perwakilan York, sekarang ada saksi dan bukti. Semua yang kamu lakukan sejak awal telah dilihat oleh semua orang. Negara H memiliki pepatah bahwa lautan penderitaan tidak terbatas, tetapi semua akan berbalik ke pantai. Selama kamu berlutut hari ini dan dengan tulus bertobat, aku bisa memaafkan perilakumu yang tidak beradab atas nama divisi peradaban aliansi dunia. Jika kamu tidak meminta maaf dan mengakui kesalahanmu, maka aku minta maaf. Aku khawatir aku akan mengajarimu cara menulis kata-kata mati. Benar. Harvey York, sebaiknya kau berlutut dan mengakui kesalahanmu hari ini. Seorang penduduk pulau dengan kumis berdiri pada saat ini dan menatap Harvey York dengan tatapan tegas.
Jika tidak, negara pulau pasti akan melakukan keadilan untuk aliansi peradaban dunia. Betul sekali. Kami orang pulau selalu suka melakukan sesuatu untuk peradaban dunia. Para master bela diri dari negara pulau lain juga penuh dengan kemarahan. Selain penduduk pulau ini, ada juga orang Indiam, orang Nanyang, dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa orang dari negara Ha yang bersembunyi di balik kerumunan dan berteriak keras. Dengan dukungan banyak orang, Alani Carlson terlihat semakin angkuh. Dia menunjuk Harvey York dan berkata, "Harvey York, cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Keluarkan metode mental tinju gerbang surga, dan biarkan Pangeran Gibson melepaskan posisinya sebagai kepala gerbang surga. Dengan begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan dimakamkan bersama kuil Gibson hari ini." Alani Carlson, diamlah. Wajah Pangeran Gibson tenggelam dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bagaimana ayahku bisa menerima wanita sepertimu sebagai putri angkat? Ayahku sudah mati, dan aku akhirnya membersihkan kepolosanku. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak bisa menghormatinya. Tapi ini adalah 7 hari kematian ayahku, tetapi kamu benar-benar membalikan hitam dan putih. Di mana hati nuranimu? Apakah sudah dimakan anjing? Atau apakah makanan dan uang keluarga Gibson telah diberikan kepada babi pada saat itu? Jangan lupa, ayahku membayar biaya kuliahmu untuk belajar di negara pulau. Biaya kuliah? Itu hanya $140.000. Alani Carlson tampak meremehkan. Aku akan membakarnya 10 kali dan mengembalikannya padanya hari ini. Sambil berbicara, Alani Carlson melambaikan tangannya, dan seseorang di belakangnya mengeluarkan koper. Dia membukanya langsung dan mengangkatnya. Segera, uang berterbangan di antara para penonton.